Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita bahas salah satu saham konglomerat terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Saham ini adalah salah satu good company yang ada di bursa IHSG saat ini, yaitu saham raksasa otomotif dan agribisnis dengan kode emiten ASII atau Astra International. Oke, langsung saja kita bahas. Di awal video ini kita mulai dengan backstory pergerakan harga sahamnya. Jadi, kalau kita lihat pergerakan harga saham Astra ini, sejak dari tahun 2012 itu sangat fluktuatif ya. Bisa dibilang sejak dari tahun 2012, harga sahamnya tidak kemana-mana ya, alias di situ-situ aja, turun naik di situ-situ aja. Dan kalau kita lihat price-nya ini pernah mencapai harga tertingginya ya, yaitu pada tahun 2017 mencapai 9.350 per lembar. Tapi hingga sampai saat ini harganya belum bisa kembali lagi ke harga tertingginya. Bahkan saat labanya naik tinggi sekalipun pada tahun 2022 dan mencapai all time high di tahun 2023, harga sahamnya tetap sama, masih melanjutkan backstory-nya, turun naik di situ-situ juga. Tetap tidak bisa mencapai atau bahkan melampaui harga tertingginya pada waktu tahun 2017. Kita lihat harga tertinggi Astra ini di tahun 2022 dan 2023 itu hanya sampai di harga 7 ribuan. Jadi masih cukup jauh jika dibanding dengan pencapaian harga tertingginya waktu pada tahun 2017. Itu artinya memang sepertinya sulit ya untuk harga saham Astra ini naik lebih tinggi lagi ke 15.000 seumpamanya. Karena naik ke 10.000 saja sudah sangat sulit. Jadi kalau mindset kita investasi jangka panjang, 5 atau bahkan 10 tahun ke depan untuk mengejar capital gain dengan mengharapkan kenaikan ratusan atau bahkan ribuan persen dari saham ini, kayaknya sangat sulit ya. Sangat tidak mungkin. Mengingat perusahaan ini juga sudah sangat besar dan lini sektor bisnisnya juga sudah sangat banyak. Biasanya perusahaan big cap seperti Astra ini pertumbuhannya pelan dikarenakan tidak lagi mengejar pertumbuhan yang agresif. Jadi lebih mengedepankan kestabilan. Tidak seperti saham small cap yang biasanya lebih agresif dan masih memiliki banyak peluang untuk bertumbuh menjadi lebih besar. Ditambah lagi histori market menghargai saham Astra ini mentok di 9 ribuan. Tidak lebih dari itu. Itu pun naik ke 9 ribunya lagi sulitnya minta ampun. Bahkan tercatat sejak dari tahun 2017 sampai sekarang, artinya sudah 7 tahun, harga saham Astra ini belum kembali lagi ke harga tertingginya di waktu tahun 2017 itu. Dan saat video ini dibuat, harganya sudah 4.510 per lembar. Artinya sudah turun sangat jauh sekali. Jadi kalau kita lihat penurunan harga sahamnya dalam 1 tahun ini sudah mencapai 34%. Dan kalau kita hitung penurunan dari harga tertingginya waktu tahun 2017 itu, maka penurunannya sudah mencapai 51%. Sekarang jika ditanya ke saya bagaimana dengan prospek bisnisnya ke depan? Apakah saham Astra ini masih menarik atau tidak? Apakah masih bisa memberikan peluang cuan atau juga sudah tidak bisa memberikan peluang cuan? Dan apakah penurunan harga sahamnya masih akan terus berlanjut? Maka sebelum menjawabnya, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu bagaimana riwayat kinerjanya dalam 10 tahun terakhir, supaya kita memiliki gambaran lebih jelas lagi tentang perusahaan ini melalui backstory keuangannya. Oke, di sini kita bisa lihat riwayat kinerja kemampuan Astra dalam mencetak laba selama 10 tahun terakhir. Pertama, kita lihat terlebih dahulu omset terendahnya itu ternyata ada pada tahun 2020 ya, di mana saat itu terjadi krisis ekonomi disebabkan oleh terjadinya wabah pandemi virus corona. Di tahun 2020 itu kinerja Astra menghasilkan omset sebesar 175 triliun. Dan ini menjadi omset terendahnya selama kinerja 10 tahun terakhir. Tapi ternyata tidak hanya tahun 2020. Sebelumnya omset Astra ini juga pernah cukup rendah jika dibanding dengan omset di tahun-tahun yang lainnya. Dan itu terjadi di tahun 2015 dan 2016. Laba pendapatannya di tahun 2015 itu sebesar 184 triliun
dan di tahun 2016 itu sebesar 181 triliun. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena menurut saya besar kemungkinan walaupun kinerjanya menurun, omsetnya tidak akan jatuh lagi seperti tahun 2020. Kecuali terjadi lagi wabah besar yang melanda negeri atau terjadi lagi krisis ekonomi seperti tahun 98, tahun 2008 atau tahun 2020. Bahkan kalaupun kinerja Astra menurun, khususnya di tahun 2024 ini, menurut saya omsetnya juga tidak akan sama seperti tahun 2015 maupun tahun 2016. Karena sepertinya Astra ini sudah sangat stabil dalam kemampuannya menghasilkan laba pendapatan lebih dari 230 triliun per tahun. Kita lihat di sini sejak dari tahun 2017 omsetnya stabil ya di atas 230 triliun. Bahkan tahun 2022 mencapai 300 triliun. Sangat besar sekali. Dan tahun 2023 omsetnya bahkan mencapai rekor tertingginya hingga 316 triliun. Itu sangat besar sekali. Labanya hanya tersendat di tahun 2020. Ya karena itu tadi ya, terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh wabah pandemi. Oke, dengan kita melihat data riwayat omsetnya, kita menjadi tahu betul saham apa yang kita beli. Kita juga menjadi tahu seberapa besar kemampuannya dalam mencetak laba untuk supaya kita bisa memproyeksikan valuasinya dan supaya juga kita bisa tahu seberapa besar potensi kenaikan atau penurunan laba di masa yang akan datang jika terjadi perubahan atau akan terjadi perubahan dalam fundamental kinerjanya yang mungkin bisa saja terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya perubahan perilaku dalam bisnisnya atau keadaan abnormal lainnya ya seperti pandemi seumpamanya atau perang atau kerusuhan atau bencana alam atau krisis ekonomi dan sebagainya. Sekaligus dengan kita tahu seberapa besar kemampuan emiten dalam mencetak laba, kita pun akhirnya bisa melihat dengan lebih jelas harga yang ditawarkan apakah masih tergolong under value atau sudah sangat over value. Itulah kenapa sangat penting untuk kita harus melihat riwayat kinerja sebuah emiten supaya perjalanan investasi kita bisa berjalan dengan baik, dengan resiko yang rendah dan potensi keuntungan yang besar, serta tidak terjerumus ke saham yang berkinerja jelek. Oke, kita sudah bahas riwayat laba pendapatannya. Kita juga akan bahas bagaimana prospeknya dan berapa harga wajarnya. Tapi sekarang kita akan cek terlebih dahulu seberapa besar histori net profit margin dan laba bersih yang mampu dihasilkan dalam 10 tahun terakhir. Oke, di sini bisa kita lihat riwayat NPM atau net profit margin tahunan yang mampu dihasilkan Astra dari tahun 2014 sampai kuartal 1 tahun 2024. Jadi, di sini kalau kita lihat riwayat NPM rata-rata tahunannya sebesar 9% ya. Memang tidak bisa dibilang besar, tapi juga tidak bisa dibilang kecil. Cukup besar lah ya. Dan kalau kita lihat sejarah NPM terbesarnya, itu terjadi pada tahun 2023. Mencapai 10,68%. Sedangkan NPM terkecilnya terjadi pada tahun 2015 ya, sebesar 7,86%. Sudah cukup lama sekali. Dan untuk tahun lainnya, rata-rata NPM Astra ini sejak dari tahun 2017 sampai kuartal 1 tahun 2024 itu mencapai 9% ya rata-rata NPM-nya. Oke, jadi di sini kita tahu ya, kalau NPM tahunan yang mampu dihasilkannya itu sebesar 9%. Jadi, dengan begitu, kemungkinan besar NPM-nya dari hasil laba bersih secara keseluruhan tahun 2024 ini juga masih sama, sekitar 9%. Oke, jadi itu ya gambaran NPM tahunan dari emiten Astra ini. Dan ini adalah riwayat laba bersih yang mampu dihasilkan Astra dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini laba bersihnya bertumbuh ya, lumayan cukup besar. Tahun 2021 laba bersihnya mencapai 20,19 triliun. Tahun 2022 naik menjadi 28,94 triliun. Dan tahun 2023 laba bersihnya mencapai rekor tertingginya yaitu sebesar
33,83 triliun. Jadi kalau kita lihat laba bersihnya secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai tahun 2023 masih terus bertumbuh ya. Hanya tersendat ketika ada wabah Covid tahun 2020. Dan memang tahun 2020 ini menjadi tahun yang sulit ya bagi banyak usaha bisnis, termasuk PT Astra ini juga terkena dampaknya. Di tahun 2020 itu kinerja keuangan Astra ini drop ya, akibat dari wabah pandemi virus corona. Tapi walaupun kinerjanya merosot, ternyata laba bersihnya di tahun 2020 ini masih jauh lebih besar jika dibanding tahun 2015 dan 2016. Artinya Astra ini memang sangat tahan banting ya. Perusahaannya masih tetap eksis sampai sekarang, bahkan masih tetap bisa bertumbuh, walaupun sudah pernah 3 kali diterjang badai krisis ekonomi, yaitu pada tahun 98, tahun 2008, dan tahun 2020. Itu artinya Astra ini memang sudah menjadi perusahaan yang sangat matang ya, dan sangat solid dengan GCG yang sangat baik. Oke, selanjutnya kita akan cross-check data ROE, data ekuitas, dan data liabilitasnya, serta posisi neraca keuangannya. Dan kita juga akan bahas potensi dividen, serta best price-nya ya, supaya mendapatkan harga terbaik. Oke, dan ini adalah histori ROE Astra dalam 10 tahun terakhir. Kita lihat ROE tertingginya ada pada tahun 2014 ya, mencapai 15,94%. Dan ROE terendahnya ada pada tahun 2020, di mana rasio ROE-nya di tahun 2020 itu hanya 8,27%. Dan untuk tahun-tahun lainnya, rasio ROE Astra ini berkisar antara 10, 11, 12, hingga 13%. Tidak bisa dibilang besar, tapi juga tidak bisa dibilang kecil, karena rasio ROE-nya masih sangat tergolong sehat. Astra sampai sekarang masih sangat profitable, dan itu mereka buktikan dengan rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Bahkan dengan payout ratio yang juga cukup besar ya. Dan mereka juga tunjukkan dengan pertumbuhan ekuitas yang juga sustainable bertumbuh setiap tahunnya. Jadi tata kelolanya memang sangat baik sekali ya. Dan ini adalah data riwayat pertumbuhan ekuitas Astra dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Bisa kita lihat sejak dari tahun 2014 hingga kuartal 1 tahun 2024, ekuitasnya terus bertumbuh secara konsisten. Oke, dan ini adalah data liabilitasnya. Bisa kita lihat sejak dari tahun 2014 sampai sekarang pada kuartal 1 tahun 2024 ini, ekuitasnya masih jauh lebih besar daripada beban hutang yang harus mereka tanggung setiap tahunnya. Padahal kita tahu PT Astra ini rutin dan royal membagikan dividen. Itu artinya, sejak dari tahun 2014 hingga kuartal 1 tahun 2024 ini, neraca keuangannya selalu bisa terkontrol dengan baik. Ini mencerminkan sebuah tata kelola yang sangat baik, tata kelola yang sangat sehat dari emiten Astra Internasional. Tapi di sini kalau kita lihat debt equity rasionya cukup besar ya, mencapai 95,87%. Itu artinya hutangnya sangat mepet dengan ekuitasnya. Tapi walaupun begitu tidak perlu khawatir, karena posisi neraca keuangannya pada kuartal 1 tahun 2024 ini aman-aman aja ya, walaupun hutangnya mepet dengan ekuitasnya. Di sini bisa kita lihat kalau neraca keuangannya pada kuartal 1 tahun 2024 ini menunjukkan posisi neraca yang aman-aman aja. Tidak ada masalah dengan beban hutangnya. Karena bisa kita lihat aset lancarnya masih jauh lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Itu artinya tidak ada kemungkinan Astra akan mengalami gagal bayar karena neraca keuangannya masih sangat sehat. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan harga sahamnya. Apakah harganya saat ini tergolong under value atau malah over value? Saat video ini dibuat tanggal 11 Juli tahun 2024, harga sahamnya 4.510 per lembar dengan PI rasio 6,12 kali. Menunjukkan PI saat ini adalah PI termurah dalam sejarah Astra selama 10 tahun terakhir. Karena kalau kita lihat PI rasio rata-ratanya berada pada level 14 kali, bahkan pernah menyentuh PI rasio sampai 24 kali. Dan untuk PBB saat ini 0,88 kali ya. Sama seperti PI rasionya, PBB Astra saat ini termurah dalam sejarah PBB-nya selama 10 tahun terakhir. Jadi untuk sekelas saham blue chip, rasio PER dan PBB Astra saat ini benar-benar murah ya. Kalau kita lihat, rasio PBB Astra ini pernah menyentuh sampai 3 kali. Sedangkan saat ini ditawarkan hanya 0,8 kali. Jadi sudah sangat murah sekali. Mungkin saatnya mengatakan kalau saham Astra ini di harga saat ini adalah peluang yang sangat besar bagi para investor. Karena selain dia rutin membagikan dividen, harga yang ditawarkan pun saat ini termurah dalam 10 tahun terakhir.
jika dilihat dari histori rasio PER dan PBP-nya. Bahkan bukan hanya rasio PER dan PBP-nya saja yang murah, tapi jika dilihat secara earning power-nya juga murah. Kita lihat harga saham Astra saat ini sekitar 182 triliun. Sedangkan omsetnya saja sudah mencapai lebih dari 300 triliun dengan NPM rata-ratanya di atas 9%. Jadi, walaupun laba bersihnya untuk tahun 2024 ini menurun, anggaplah hanya sekitar 22 triliun untuk laba bersihnya tahun 2024 ini. Bukan 28 triliun seperti tahun 2022 dan bukan juga 33 triliun seperti tahun 2023. Hanya 22 triliun. Dengan PI wajarnya 9 kali saja, maka itu pun sudah murah. Apalagi kalau nanti laba bersihnya lebih besar, lebih dari 22 triliun, maka di harga sekarang sudah menjadi peluang yang sangat menguntungkan baik itu dari dividennya maupun dari capital gain-nya. Jadi jelas ya, secara PER dan PBP dan juga secara earning power-nya Astra ini sudah murah, sudah tergolong under value. Tapi kalau ditanya bagaimana dengan pergerakan harga sahamnya? Apakah akan naik atau malah melanjutkan penurunan? Ya balik lagi, harga saham Astra saat ini kan sekitar 182 triliun. Sedangkan omsetnya sejak dari tahun 2017 itu stabil di atas 200 triliun, 233, 237 dengan NPM rata-ratanya di atas 9 kali. Kecuali tahun 2020 ya, agak terhambat karena memang ada Covid, sudah kita bahas di awal. 2018 omsetnya mencapai 239 triliun dan pada tahun 2022 dan 2023 omsetnya bahkan mencapai lebih dari 300 triliun dengan NPM 10,68 kali di tahun 2023. Itu artinya harga saham Astra saat ini sudah sangat murah sekali. Jadi kalaupun nanti harganya melanjutkan penurunan, maka harganya akan bertambah murah. Itu artinya akan menambah peluang potensi capital gain yang lebih besar lagi, karena bisa serok lagi di harga bawah. Jadi menurut saya saham Astra saat ini sudah tergolong low risk high return ya, atau rendah risiko dan potensi keuntungannya besar. Oke, sekarang kita lihat laba bersih kuartal 1 tahun 2024-nya turun sekitar hampir 15% ya, jika dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Tapi ya untuk Astra saya rasa wajar-wajar aja ya, terjadi penurunan dan kenaikan laba dalam setiap kuartalannya. Karena memang Astra ini kan lini bisnisnya banyak banget. Ada otomotif, jasa keuangan, ada alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, ada juga infrastruktur dan logistik, ada teknologi informasi, ada juga properti, ada agribisnis yang bergerak di perkebunan kelapa sawit, tebu, karet, produksi minyak sawit juga, ada gula, ada teh. Jadi lini bisnisnya memang banyak sekali ya. Kemudian di 3 tahun terakhir ini, Astra juga melakukan investasi di sektor industri kesehatan, seperti Halodoc dan Hermina. Lalu ada juga investasi di Goto, yang tentunya langkah Astra ini diambil untuk mendapatkan tambahan revenue di kemudian hari. Hanya saja di Hermina dan Goto, Astra masih mengalami kerugian. Dan pada kuartal 1 tahun 2024 ini juga, Astra mencatatkan kerugian selisih nilai tukar rupiah, karena memang dolar lagi naik ya. Oke, jadi itu ya, lini bisnisnya banyak banget. Ada yang masih rugi, ada yang sudah untung besar, ada yang omsetnya menurun, ada yang naik. Jadi ya begitulah kalau segmen bisnisnya banyak. Jadi wajar kalau laba kuartalan bahkan laba tahunannya bisa mengalami proses pendapatan yang turun naik. Karena memang apapun yang terjadi di setiap segmen bisnisnya pastinya akan mempengaruhi kinerja labanya. Jadi gitu ya. Yang terpenting fundamentalnya masih sangat baik, profitabilitasnya juga masih sangat baik, neraca keuangannya juga masih sangat sehat, bisnisnya juga masih terus berjalan dan tidak ada masalah. Hutang piutangnya juga masih aman, dan pihak emiten juga masih rutin membagikan dividen. Itu artinya saham Astra ini masih sangat menarik, masih sangat layak untuk dikoleksi. Bahkan bila nanti kinerjanya membaik dan mampu mencatatkan omset yang besar seperti tahun 2022 dan 2023 dengan NPM yang stabil saja di atas 9%, maka ya harusnya sangat mudah harganya akan kembali naik ke harga 7 ribuan bahkan 8 ribuan. Itulah mengapa saya katakan kalau Astra saat ini sudah low risk high return karena potensi gainnya bisa mencapai 80%, sedangkan potensi penurunan harganya paling mentok sekitar 20%.
ini juga sudah jauh sekali. Karena di harga sekarang kan sudah 4.510 per lembar. Jadi kalau sampai turun lagi 20%, maka harganya tinggal tersisa 3.600. Artinya sudah sangat murah sekali. Astra ini sampai sekarang labanya masih besar ya. Kita lihat kuartal 1 tahun 2024 sudah mengantongi laba bersih sekitar 7,4 triliun. Artinya bisa jadi kinerja laba bersihnya sampai tutup buku tahun 2024 ini mencapai lebih dari 20 triliun. Itu artinya walaupun tahun ini omsetnya menurun, tidak mencapai seperti omset tahun kemarin, peluang di Astra tetap masih cukup besar. Karena sekarang kan harganya juga sudah murah, sudah turun jauh sekali. PER-nya sudah kecil, hanya 6,12 kali. PBP-nya juga sudah di bawah 1, hanya 0,8 kali. Jadi, walaupun omset tahun 2024 ini tidak seperti omset tahun lalu, saya pikir omsetnya masih bisa stabil di atas 200 triliun seperti riwayat omsetnya pada tahun-tahun yang lalu. Anggaplah jika tahun ini omsetnya kisaran 239 triliun, seperti omsetnya tahun 2018, dengan NPM 9,30% saja, maka laba bersihnya akan berada pada kisaran 22 triliun. Artinya, EPS-nya berada pada kisaran 550. Kalau PI rasionya 10 kali, ya maka harganya akan bisa mencapai 5.500 per lembar. Lagi pula Astra ini rutin membagikan dividen dengan payout ratio juga cukup besar. Tahun kemarin payout rasionya 62%. Jadi jika proyeksi laba bersih 22 triliun ini dan 62%-nya mereka bagikan dalam bentuk dividen, maka DPS-nya mencapai Rp340 per lembar. Itu artinya di harga 4.510 ini dividen yield-nya masih cukup besar, masih sekitar 7,5%. Itu kalau laba pendapatannya sampai kuartal 4 tahun ini hanya sekitar 239 triliun dengan NPM hanya 9,30%. Tapi kalau omsetnya ternyata masih besar, masih seperti tahun 2022, maka potensi dividennya akan bertambah besar. Dengan potensi dividen yang besar, pasti akan membawa dampak kepada harganya. Harganya pasti akan naik. Oke, jadi best price-nya menurut saya di harga 3.600 ya. Tapi di harga 4.000 sepertinya sudah menjadi harga psikologisnya. Kemungkinan untuk turun ke harga 3.600 kayaknya sulit ya. Kecuali kalau laba kuartal 2-nya nanti ternyata cukup jelek. Seumpama penurunan labanya bisa mencapai 40% dari laba kuartal 1-nya. Maka harganya bisa saja turun sampai 3.800 atau bahkan 3.600-an. Oke, mungkin itu saja analisa dari saya. Video ini dibuat bukan untuk ajakan jual beli saham ini ya, atau saham tertentu. Video ini dibuat hanya untuk pengetahuan umum saja. Jadi, sebelum memutuskan untuk membeli saham tertentu, maka pelajarilah dan analisalah lebih dalam lagi. Oke, thank you guys.